Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni bani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apike dikekno panitia masjid ta dilakoni dhewe? Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya? Nah, aku drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Dan sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemotollah sementing sak desa keduman. Kaya manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anaf. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni bani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter seneng ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo.
setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atok ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Tiba apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atok ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimunal yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad itu mirip-mirip. Itu jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku itu benar tapi mungkin salah, tapi kowe salah tapi mungkin. Seperti ini kowe kok pede mbahmu. Wong padha kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu. Wong ora mesti bener, ora mesti salah kowe kok pede. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misale terus ana kiai Mustofa Dar. Iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbokei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Jawaban saya gampang. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Lah, kowe takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah aku dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Dan sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu orang kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes cara kemotolah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang no zaman itu, gak naik pesawat.
Sehingga cara untuk jajah zakat itu ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toh, tengok-tengok berokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ono bener yo nyatane amil tenan. Terus kula di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, seneng ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kaiku salah tapi mungkin. Jumpa lagi dengan saya, Cak Rul, tentunya selalu di channel ini. Tidak menyangka kita jumpa ini sudah di tahun 2023 ya. Mungkin di tahun baru ini teman-teman ada yang berkeinginan punya barang baru, salah satunya yaitu mungkin HP ya. Karena pada saat ini saya akan membahas sebuah HP yang sangat dicari-cari pada tahun ini. Karena ini HP sudah bisa dibilang HP flagship, namun rilisnya sudah kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, dan harganya pada saat ini sudah turun. Bisa dibilang turunnya lumayan ya. Dan ini sangat dicari-cari karena untuk spesifikasinya cukup bagus. Dan untuk HP-nya yaitu HP dari Samsung, dan untuk serinya yaitu yang sudah saya tampilkan di layar laptop di belakang saya ini, di samping saya ini. Dan untuk serinya yaitu Samsung Galaxy S20 FE, dan ini sudah support jaringan 5G ya. Dan untuk sebelum saya bahas lebih lanjut untuk harga maupun spesifikasi, ini saya akan buka dulu di HP saya ya. Ini nanti saya bahasnya melalui baca di website aja ya, karena saya tidak punya barangnya gitu. Saya akan menjelaskan sedikit spesifikasi, lalu nanti saya akan kasih tahu untuk harganya saat ini berapa, dan teman-teman bisa jadi patokan nanti ketika beli di toko terdekat maupun di toko yang lain. Oke, kita masuk ke spesifikasi dulu. Kita masuk ke gambar dulu ya. Untuk gambarnya, untuk desain ya, kita lihat dari desain dulu. Desain kamera, ini tampak belakang kamera ada 3. Bentuknya masih bentuk ala-ala desain yang tahun kemarin ya, masih kotak hitam gitu. Untuk yang saat ini kan lebih banyak dibuat seperti
per kamera itu dibuat bulat-bulat gitu untuk desain di tahun-tahun apa maksudnya di tahun desain saat ini gitu. Untuk warnanya tersedia berbagai macam warna. Nanti kalau teman-teman suka yang mana, nanti coba dicari apakah warna ini masih tersedia gitu. Dan untuk desain ini kalau dibolak-balik ini bisa dibolak-balik gambarnya. Untuk desain dari apa tampak depan ini, kamera depan ada kecil di tengah dengan seperti hitam kecil gitu. Untuk layarnya hampir semua sudah hampir semua layar sudah masuk apa sudah untuk tampak depan sudah hampir semua diisi oleh layar ya, maksud saya itu gitu. Nah untuk bezel bawahnya aja sudah sisa tipis gini. Lalu untuk tampak di bawahnya ada speaker USB sama mikrofon, belakang tentunya kamera sama LED flash, LED flash, sama untuk tampak atas ada tempat SIM sama mikrofon ya, mikrofon kedua. Dan untuk sampingnya lagi ada tombol volume sama tombol power. Lalu untuk tampak sampingnya sini kosong, nggak ada apa-apa. Dan untuk spesifikasinya, untuk spesifikasi utamanya yaitu sudah mengusung layar 6,5 inci dengan resolusi sudah Full HD. Dan untuk kameranya untuk yang utama menggunakan 12 megapiksel. Dan untuk RAM-nya yang terjual di Indonesia ini hanya ada varian 8 GB, dan untuk internal ada dua yaitu 128 GB sama 256 GB. Dan untuk baterai sudah mendukung 4500 mAh. Dan untuk jaringannya tentunya sudah support 5G ya, karena untuk mungkin 2023 ini ke depan 5G sudah bisa digunakan di Indonesia. Dan untuk di Jakarta pun saat ini sudah bisa, mungkin untuk tahun ini sudah bisa menyebar di beberapa kota di Indonesia. Lalu untuk ini masuk ke jenis desain bodinya ya. Bodinya cukup tipis 8,4 mm dan untuk beratnya 190 gram. Dan sudah menggunakan layar Super AMOLED karena ini dari Samsung, pastinya sudah Super AMOLED dan sudah mendukung frame rate 120 Hz. Ini cukup lembut ya, mungkin kalau di scroll buat media sosial gitu. Lalu untuk layarnya dengan resolusi 6,5 inci, ukuran 6,5 inci maksud saya, dengan resolusi Full HD dan sudah mendukung Corning Gorilla Glass kelas 3. Lalu untuk Androidnya, mungkin kalau pertama beli unboxing teman-teman dapatnya Android 10, nanti bisa diupdate sendiri di menu pembaruan softwarenya ke Android 13. Tentunya sudah dapat upgrade Android 13. Oke, lalu untuk ini untuk prosesornya sudah menggunakan Snapdragon 865. Ini sangat-sangat masih sangat cukup kelas tinggi ya kalau di tahun 2023 ini, karena rata-rata kalau di HP harga 5 jutaan itu kalau di merek lain seperti Xiaomi itu masih menggunakan dapatnya itu Snapdragon 700 kelas 700-an 770 apa gitu mungkin. Dan untuk grafiknya GPU sudah menggunakan Adreno 650, lalu masih support menggunakan micro SD ya. Ini sudah jarang sekali HP-HP flagship menggunakan micro SD. Namun untuk harus mengorbankan salah satu SIM-nya untuk digunakan untuk micro SD. Dan untuk internal tadi sudah saya sebutkan, di Indonesia terjualnya yang dijual itu 128 GB sama 256 GB. Dan untuk layarnya, maksudnya kamera supaya itu
kamera sudah mendukung 12 megapiksel, ada 3 kamera utama 12 megapiksel, lalu untuk telefotonya 8 megapiksel, dan untuk satunya lagi ultrawide 12 megapiksel, dan sudah mendukung perekaman video dengan resolusi 4K dan dengan support sudah 60 fps sama 3. Tentunya yang bisa kita manfaatkan itu yang 60 fps karena untuk pergerakan video itu sangat lembut. Lalu untuk kamera depannya sudah menggunakan 32 megapiksel lensa kameranya, maksudnya lensa kamera sudah menggunakan 32 megapiksel dan sudah mendukung perekaman video 4K 30 maupun 60 fps. Dan untuk loudspeaker sudah support stereo speaker. Namun disayangkan Samsung di HP ini menghilangkan fitur jack audio, lubang jack audionya ya. Teman-teman bisa menggunakan headset Bluetooth dan atau menggunakan USB converter dari Type-C ke jack audio yang masih ingin menggunakan jenis headset kabel. Dan untuk NFC tentunya sudah support karena ini HP flagship. Untuk sensor fingerprint sudah ada di bawah layar karena ini sudah Super AMOLED. Dan untuk baterainya 4500 mAh, sudah support 25 watt fast charging dan 15 watt wireless charging, dan 4,5 watt ini untuk sebagai power bank ya. Namun untuk power banknya ini hanya support melalui pengacasan wireless. Nah, untuk spesifikasi sudah saya ulas secara lengkap. Ini sangat-sangat masih cukup worth it digunakan pada tahun 2023. Karena tentunya yang diutamakan itu untuk spesifikasi yang utama itu yaitu prosesornya, dan ini masih menggunakan prosesor 865 Snapdragon 865. Ini cukup masih kelas tinggi ya untuk gaming maupun untuk editing ataupun apalagi banyak buat untuk scroll media sosial. Ini sangat-sangat lancar ya untuk digunakan untuk sehari-hari. Lalu untuk harganya ini pada tahun ini bisa dibilang lumayan, turunnya itu sangat lumayan, karena kalau awal-awal rilis mungkin di angka 8 jutaan ya untuk internal, maksudnya untuk RAM 8GB, internal 128GB. Untuk harganya kita coba cek ya. Kita patokannya itu di aplikasi Shopee ya. Ini sudah saya cari. Untuk di Shopee nanti ditulis aja Samsung S20 FE gitu di pencarian, nanti akan keluar untuk hasil pencariannya. Untuk di toko resminya itu masih, ini kemarin tuh agak murah, tapi kenapa di toko resmi sekarang dinaikkan lagi? Mungkin lagi banyak dicari oleh orang-orang ya. Lalu untuk teman-teman bisa membeli di toko online ini, namun yang lebih murah aja di toko biasa, namun sudah punya rating bagus dari para pembeli. Ini contohnya. Di sini tertulis Samsung Galaxy S20 FE 8128GB garansi resmi SAIN. Nah, ini dari Kingdom Gadget dari kota Surabaya. Ini yang dijual benar-benar barang resmi dari Samsung. Dan ini komen-komennya sangat bagus, banyak bintang 5, dan ini memberikan respon yang sangat bagus ya. Ini ada yang bilang pesanan lancar, mantap, produk ori, kualitas oke. Teman-teman kalau mau beli ini bisa di sini dengan harga Rp5.748.000 sudah bisa mendapatkan HP kelas flagship ya. Ini kalau dibandingkan dengan HP-HP keluaran baru saat ini, lebih layak yang ini kalau menurut saya sendiri ya. Ini bukan soal ingin lebih senang Samsungnya gitu, bukan, karena ini dari perbandingan spesifikasi itu lebih bagus yang ini kalau menurut saya.
Oke, untuk teman-teman bisa cari yang lebih murah lagi kalau nanti bisa menemukan toko-toko yang menjual HP Samsung S20 FE ini, atau mungkin di toko-toko terdekat nanti lebih murah juga bisa dicari. Oke, kalau di Shopee untuk harga mungkin ini yang bisa saya sarankan di angka 5 jutaan. Oke, untuk kalau ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, teman-teman bisa langsung komen di video ini, dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan like video ini ya, untuk biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan untuk kali ini, untuk pertemuan ini mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tentang HP yang mungkin sangat recommended digunakan pada awal tahun 2023 ini dengan harga yang cukup murah dan mendapatkan HP yang kelas flagship. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Nanti kalau teman-teman punya usulan membuat video apa, bisa ditanyakan di komen di video ini. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.